Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusah Cahyania Jiningsih, NIM 19 10 10 10 dari kelas PWKP. Di sini saya akan memberikan materi serta penjelasan tentang geologi pada permukaan tanah. Apa sih geologi itu? Geologi merupakan pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada di kerak bumi. Maksudnya yang ada di dalam kerak bumi. Sehingga di dalam kerak bumi tersebut terdapat beraneka macam batuan. Serta lapisan di antara kerak bumi terdapat air untuk kehidupan sehari-hari. Dan pengertian geologi yang lain yaitu ilmu yang mempelajari sejarah permukaan bumi serta makhluk hidup yang pernah ada di bumi. Nah, di materi ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, lapisan tanah. Yang kedua, struktur tanah. Dan yang ketiga, jenis tanah. Nah, tadi kan saya sudah memberikan 3 poin yang pada materi ini, yaitu lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Nah, lapisan tanah terdiri dari lapisan-lapisan dan susunan-susunan lapisan tanah dari atas ke bawah yang memiliki perbedaan seperti jenis tanah, struktur tanah, batuan yang dikandungi di dalam tanah, serta jenis kesuburan tanah dan lainnya. Nah, ini aku kasih gambar lapisan tanah. Nah, lapisan tanah itu ada 4, yaitu atas, tengah, bawah, dan lapisan batuan induk. Nah, lapisan tanah itu merupakan bagian optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan dengan ciri-ciri berwarna gelap dan kehitam-hitaman dengan mempunyai tebal sekitar 10-30 cm. Nah, lapisan atas ini termasuk lapisan tersubur di antara lapisan yang lain, dikarenakan adanya bunga tanah atau biasa disebut dengan humus. Nah, pada lapisan tanah ini mempunyai komponen yang ada di dalam tanah ini, seperti mineral 45%, bahan organik 5%, air 20-30%, dan udara dalam tanah yaitu 20-30%. Nah, sedangkan lapisan bawah itu mempunyai warna yang lebih cerah dan lebih padat daripada lapisan atas. Nah, tebalnya di lapisan bawah ini yaitu 50-60 cm, atau biasanya lapisan ini sering disebut dengan lapisan cadas atau tanah yang keras. Nah, lapisan ini dalam kegiatan makhluk hidup itu seperti tanaman itu tidak mulai berkurang dikarenakan kegiatan jasad hidup itu mulai berkurang, dan biasanya itu ditumbuhi tanaman yang berumur panjang, dan tanaman tersebut mempunyai berakar tunggang. Nah, akarnya itu hingga bisa mencapai lapisan tanah. Nah, yang terakhir yaitu lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Nah, ini memiliki ciri-ciri yang warna kemerah-merahan, kelabu keputih-putihan. Nah, lapisan ini dapat dipecah dan dapat diubah dengan mudah, tetapi sulit untuk ditembus oleh akar. Nah, lapisan ini biasanya ditemukan di daerah lereng-lereng gunung, karena di lereng gunung tersebut kan dikarenakan adanya hujan, sehingga lapisan di atasnya batuan induk itu mengalami hanyut. Jadi lapisan ini sering ditemui di daerah lereng. Nah, semakin dalam lapisan,
merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan dan tumbuhan biasanya jarang hidup. Nah, itu lapisan tanah. Nah, yang kedua yaitu struktur tanah. Tanah merupakan bagian dari lapisan atmosfer kerak bumi yang terletak pada posisi atas dan menjadi bagian dari kehidupan organisme atau mikroorganisme, serta tersusun atas berbagai mineral dan material organik dan anorganik lainnya. Nah, ini macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia, yaitu tanah humus, tanah pasir, tanah aluvial atau tanah endapan, tanah podzolit, tanah vulkanik atau tanah gunung berapi, tanah laterit, dan tanah mediteran atau tanah kapur, serta tanaman gambut atau tanah organosol. Nah, jenis tanah ini dibagi menjadi 7 golongan. Yang pertama itu tanah vulkanis. Vulkanis sendiri itu terdiri dari andosol, regosol, dan aluvial. Nah, biasanya tanah vulkanik itu berada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Dan terbentuknya tanah ini dari abu vulkanis dan yang mengalami proses pelapukan. Sedangkan tanah regosol biasanya berada di daerah lereng gunung berapi, pantai dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Nah, tanah regosol sendiri terbentuk karena endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Nah, selain itu aluvial sendiri terbentuk dari hasil tanah erosi atau lumpur dan pasir halus yang ada di daerah dataran rendah. Nah, biasanya itu berada di daerah Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua bagian selatan. Nah, tanah organosol sendiri terdiri dari 2, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Tanah gambut biasanya terbentuk karena hasil dari pembusukan bahan-bahan organik seperti batang pohon dan daun tumbuhan. Nah, biasanya ini berada persebaran tanah ini yaitu di daerah Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, yang kedua yaitu tanah gambut. Tanah gambut terbentuk karena hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik yang di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Nah, tadi kan tanah humus juga pembusukan tumbuhan kan dari bahan organik, tetapi cuma pembedanya dari gambut sama humus itu, kalau humus itu di daerah yang lebih kering, kalau tanah gambut itu yang tergenang air semacam rawa-rawa. Nah, biasanya persebaran tanah gambut yaitu di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Nah, yang ketiga yaitu tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Nah, biasanya ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sediman yang baru atau belum sempurna sehingga butirannya kasar dan besar. Nah, biasanya ini tersebar di daerah Indonesia di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, yang keempat, golongan yang keempat yaitu tanah podzol. Tanah podzol sendiri terbentuk di daerah dengan suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Nah, biasanya itu berada di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Nah, golongan yang kelima yaitu laterit. Laterit sendiri terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan, sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Nah, biasanya
tanah latar ini berada di daerah Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tenggara. Nah, poin keenam yaitu tanah mergel. Tanah mergel biasanya terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Nah, biasanya itu berada di daerah Yogyakarta, Periangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Nah, golongan ketujuh itu ada dua jenis tanah, yaitu tanah renzina dan tanah mediteran. Nah, tanah renzina sendiri terbentuk karena pelapukan batuan kapur yang berada di daerah curah hujan yang tinggi. Nah, biasanya tanah renzina itu tersebar di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sedangkan tanah mediteran yaitu terbentuk dari pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Nah, biasanya tersebar di daerah pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Maluku, dan Sumatera. Nah, berarti dari tanah terrarosa ini sama-sama pelapukan dari kapur, tapi dengan memiliki ciri yang berbeda. Seperti ciri warna putih sampai hitam dan miskin unsur hara, sedangkan yang di Mediteran itu warnanya kecoklatan, keras, dan tidak subur. Nah, itu penjelasan materi geologi pada permukaan tanah. Nah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu konsep dasar geologi lingkungan. Nah, tadi kan yang video pertama, saya kan sudah menjelaskan pengertian geologi dan tanah. Nah, sekarang konsep dasar geologi lingkungan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Dan bumi tersebut meliputi permukaan dan di bagian bawah permukaan. Nah, batuan sebagai komponen penyusun serta proses fisik yang membentuk selama geologi atau eksogen dan endogen. Nah, pengertian lingkungan sendiri yaitu total keseluruhan dari suatu keadaan. Nah, lingkungan itu meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial budaya. Nah, kondisi fisik itu meliputi bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar geologi lingkungan. Nah, ini merupakan materi konsep-konsep geologi lingkungan. Dalam ilmu geologi lingkungan, tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi serta isi dan aktivitas semacam kegiatan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, konsep geologi lingkungan itu ada 7 konsep, yaitu yang pertama, menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Nah, di dalam bumi tersebut berbagai macam peristiwa-peristiwa terjadi dikarenakan aktivitas yang ada di bagian bumi tersebut atau di dalam bumi tersebut. Nah, biasanya bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian. Nah, bagian itu ada 4, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Nah, di setiap bagian sistem tersebut selalu terjadi berbagai macam kegiatan yang saling berkaitan. Nah, konsep kedua yaitu menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Dan akan tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Maksudnya sumber daya yang ada di bumi itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, tetapi sangat terbatas. Seperti fosil itu termasuk sumber daya yang ada di bumi, karena fosil tersebut semakin lama digunakan semakin punah fosil tersebut. Nah, konsep ketiga yaitu menjelaskan proses fisik-fisik
yang terjadi di bumi dan dapat mengubah bentang alam yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan tentang sejarah geologi secara geologi, yaitu mengenai proses yang dapat terbentuk pada masa lalu dan pada saat ini kita dapat melihat hasil dari proses tersebut. Nah, poin keempat yaitu 1. Menjelaskan tentang bahwa proses alam yang terjadi di bumi dapat membahayakan umat manusia. Sebagai contohnya yaitu aktivitas gunung berapi atau meletus, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, kalau longsor sendiri itu kan bisa termasuk aktivitas manusia seperti menebang pohon sembarangan sehingga dapat hanyut karena hujan sehingga dapat menimbulkan suatu bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang kedua yaitu semua bencana itu merupakan bentuk dari proses-proses yang terjadi di bumi. Dikarenakan bumi itu suatu sistem yang terus bergerak dan bumi tersebut terus bergerak dan tidak diam saja. Semacam terus bergerak seperti semakin ada sumber daya alam yang diperbarui, semacam gitu. Nah, konsep kelima yaitu menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Maksudnya yaitu penggunaan lahan dan harus seimbang dengan segi ekonomi. Berarti penggunaan lahan khusus seperti bangunan sama tempat ekonomi, dalam segi ekonomi itu harus seimbang dan dapat memberikan dampak yang lebih baik dan dapat meningkatkan sektor ekonomi pada wilayah tersebut. Nah, yang kedua yaitu pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Nah, pada poin yang kedua ini, pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelumnya dilakukan pembangunan menjadi bagian penting dalam teori. Nah, maksudnya yaitu antara semacam tempat wisata kan biasanya kan ada yang sumber daya alam sama buatan. Nah, kalau yang sumber daya alam itu lebih baik kita menjaga dan melestarikan gitu. Nah, pada poin kedua ini. Nah, konsep yang keenam yaitu menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Maksudnya dampak dari penggunaan lahan ini tuh begitu banyak bangunan sehingga bagian contohnya area resapan menjadi susah dan dapat mengakibatkan banjir. Nah, dan banyak pula urban sprawl atau perpindahan dari desa ke kota yang dapat menumpuk penggunaan lahan. Salah satunya yaitu di Jakarta. Kan di Jakarta itu kan begitu banyak penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk karena yang dari desa pindah ke kota itu belum bisa mendapatkan pekerjaan dan biasanya mereka tempat tinggal di daerah kolong jembatan atau berada di pinggir-pinggir kota atau di kawasan kumuh itu kan bisa dari dampak penggunaan lahan ini. Nah, poin ketujuh, poin yang pertama yaitu konsep ketujuh, poin pertama yaitu konsep geologi lingkungan itu menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan, merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan
beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang saling berhubungan. Nah, poin kedua yaitu perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Nah, ini faktor fisik yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses hidrologi, dan tipe batuan, tanah, dan klimatologi. Nah, biasanya di faktor fisik itu menjelaskan letak wilayah, terus hidrologi, letak wilayah, tipe batuan, dan cuacanya. Biasanya itu membahas tentang itu. Sedangkan faktor biologis yaitu mempertimbangkan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan. Nah, perubahan keadaan biologis ini atau proses spatial analisis terhadap informasi. Nah, ini faktor biologis mempertimbangkan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan sama makhluk hidup seperti manusia itu harus seimbang. Jadi kita dapat memanfaatkan penggunaan lahan tapi tidak secara berlebihan. Nah, maka dari itu tumbuhan dan hewan dapat hidup dengan yang lebih tenang dan lebih menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu faktor fungsi kedayagunaan, yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Nah, fungsi ini menjelaskan bahwa kegunaan lahan yang dipakai aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis itu harus berkaitan atau harus seimbang sehingga dapat tertata rapi atau tidak menimbulkan bencana. Nah, setelah itu ada peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Nah, itu penjelasan dari saya pada materi kedua ini. Mohon maaf kalau ada salah atau ucapan atau contoh-contohnya itu. Nah, di sini saya juga masih belajar. Kalau ada kesalahan mohon memberitahu saya atau di komentar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.